Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Fadila, NIM 2141100102097. Di sini saya akan membahas tentang pidato, yaitu pendidikan nasional. Selawat beserta salam tiada lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah melepaskan kita dari belenggu jahiliyah menuju arah serba canggih dan dekat dan dengan kemerdekaan belajar sebagaimana yang kita rasakan pada hari ini. Saudara dan saudari yang berbahagia, pada tahun 2022 kita bangsa Indonesia kembali diajak untuk bersama-sama menetap tentang sejauh mana kabar pendidikan bumi pertiwi saat ini. Tanggal 02 Mei adalah tanggal yang spesial, istimewa, sekaligus bersejarah. Selain menjadi peringatan Hardiknas, tanggal 2 Mei pula merupakan tanggal kelahiran tokoh pendidikan nasional, Ki Hajar Dewantara yang lahir pada 2 Mei 1887. Peringatan Hari Pendidikan Nasional merupakan bentuk penghormatan aktivis, kritikis, inovator, sekaligus bapak pendidikan Indonesia. Nah, saudara dan saudari yang berbahagia, berbicara tentang Hari Pendidikan Nasional, maka kita perlu berbicara tentang situasi, kondisi, keadaan, serta arah pendidikan Indonesia saat ini. Sebagaimana yang kita rasakan bersama, era pendidikan sudah bergerak menuju arah kemerdekaan belajar, di mana para pembelajaran didesak untuk lebih akrab dengan teknologi, seraya mewujudkan kegiatan belajar yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Jikalau dulu pendidikan dan pembelajaran berfokus pada ketercapaian kompetensi, penguasaan materi, serta ketuntasan kurikulum, maka di era merdeka belajar saat ini arah pembelajaran bergeser kepada pemenuhan kebutuhan siswa demi kemudahan penggapaian cita-cita. Terang saja, bukanlah hal yang mudah bagi para generasi muda untuk langsung terjun ke lapangan, apalagi jika bekalnya hanya teori, bukan paket, serta catatan kecil yang terpampang di papan tulis. Sebagai seorang generasi muda, kita semua memiliki peran yang besar untuk mewujudkan kemerdekaan belajar. Bukan hanya sekedar pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan, yang perlu kita wujudkan adalah juga penguasaan kompetensi di literasi digital saat ini. Sudah bukan rahasia lagi bahwa kualitas pendidikan Indonesia saat ini sedang dipertanyakan. Menilik dari skor program From International Student Assessment atau disingkat dengan VISA, tahun terakhir negara Indonesia masih duduk di deretan peringkat paling terendah. Dari sini pun kita sering menduga-duga, sebenarnya sebobrok apa sih kabar literasi para generasi muda itu? Padahal kalau urusan baca-membaca, generasi muda tidaklah semalas itu. Dan Indonesia pun sebenarnya tidak kekurangan bahan-bahan literasi. Tapi memang tidak dapat dimungkiri bahwa tantangan di setiap era pun berbeda, termasuk pada tahun terakhir. Bumi Pertiwi sempat diguncang oleh wabah pandemi COVID-19 yang kemudian berefek sangat besar terhadap ekstensi pendidikan dan segala bidang. Atas hal tersebut, seakan-akan pendidikan kita tampak semakin terpuruk. Masalah-masalah seperti kesenjangan, fasilitas pendidikan, rendahnya kompetensi guru, serta tingginya angka anak putus sekolah adalah angka yang nyatanya bagi cita-cita pendidikan Indonesia. Saudara-saudari yang berbahagia, meski begitu, generasi muda Indonesia tidaklah selama itu. Kita adalah bangsa yang kuat, bangsa yang pantang menyerah, dan bangsa yang terus ingin bertumbuh dan belajar. Peran para generasi muda saat ini amatlah penting. Tidak hanya terbatas di dalam kelas, anak-anak bangsa sejatinya bisa berkontribusi lebih untuk mewujudkan kemerdekaan belajar. Dengan ilmunya, generasi muda bisa ikut berkontribusi di masyarakat. Dengan keterampilannya, generasi muda bisa membuka lapangan pekerjaan, berbagi ilmu, serta ikut mengharumkan bangsa Indonesia dengan karya. Dalam menyambut momentum Hari Pendidikan Nasional tahun ini, kita sebagai anak-anak bangsa perlu meningkatkan kepercayaan diri, keberanian jiwa, nasionalisme, serta pantang untuk berpatah arang di segala keadaan. Sebagaimana Ki Hajar Dewantara yang pernah berkata, "Percaya
berubah hingga matangnya jiwanya, serta percaya diri, tidak mudah takut, tabah menghadapi rintangan apapun. Tidak ada alasan untuk menyerah dengan keadaan, karena para generasi muda yang hebat ialah mereka yang mampu menghadapi dan melewati rintangan ini. Bersama-sama kita menjadi bisa, berat sama dipikul, rangka sama dijinjing, dengan bersatu. Indonesia akan pulih dengan bersama-sama kita gapai merdeka belajar. Saudara-saudari yang berbahagia, demikianlah pidato yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Semoga Allah sentiasa memberikan kita kekuatan dan kesehatan untuk menggapai cita-cita diri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.